Hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Ades1630. Di konten kali ini kita akan coba membahas lebih jauh lagi mengenai sepak terjang perjalanan Engsung yang hampir berada di puncak tertinggi dalam menguasai dan mengendalikan aset yang dimiliki oleh Queen Group. Dan yang tak kalah pentingnya, kira-kira strategi apa yang telah Hyunwoo siapkan dalam mengantisipasi dan menyerang balik Engsung untuk mengembalikan kehormatan dari Queen Group. Dan sekarang yuklah langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go! Jika kalian ingat di episode yang keempat, sewaktu Engsung bersama Direktur Jo membocorkan strateginya dalam menumbangkan perusahaan yang kakek Hein miliki, sepertinya berjalan mulus seolah-olah sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan. Dari merekrut para staf direktur untuk berinvestasi ke bioteknologi NSFI, Direktur Jo dengan liciknya menjebak para investor karena tahu jika mereka tak akan punya cukup waktu dalam mengumpulkan uang tunai. Dan alhasil para jajaran staf direktur yang sudah terlanjur tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan secara ilegal menggunakan saham yang dimiliki oleh Queen Group sebagai jaminan untuk berinvestasi ke bioteknologi perusahaan NSFI. Dan di ending episode ke-7 belakangan baru terungkap jika bioteknologi NSFI adalah merupakan investasi bodong, dengan kata lain sebuah perusahaan karangan yang telah dibuat khusus untuk menipu semua staf jajaran direktur yang berinvestasi ke dalamnya. Dan dengan dana gelap inilah Engsung mulai meningkatkan sahamnya di Queen Group hingga menjadikan dirinya sebagai orang kedua terbanyak dalam berinvestasi di sahamnya Queen Group. Dan akibatnya para staf direktur yang tak dapat membayarkan jaminan kepada pihak bank, di episode ke-9 secara otomatis kita akan melihat drama penyitaan saham yang akan dilakukan oleh pihak bank pada aset perusahaan yang kakek Hein miliki. Dan langkah hukum yang akan ditempuh sudah otomatis wakil audit dari pihak kejaksaan akan memeriksa bagian keuangan yang bernama Song Jung Bum yang disiapkan sebagai tumbal untuk mencuci nama dari Direktur Jo yang saat ini sudah kabur ke luar negeri. Mungkin ini adalah kata-kata yang tepat untuk sindikat penipuan yang diketuai oleh Engsung jika tak ada tindak kejahatan yang sempurna yang pasti akan meninggalkan celah untuk bisa diungkap. Kita tahu jika Hyunwoo sedang mematangkan rencananya dalam mengumpulkan temuan bukti yang saat ini sedang dia alami, mulai dari mengetahui secara detail penipuan perusahaan konsultan yang dipersiapkan oleh Engsung dalam menjalankan bisnis resort bersama dengan Suchul yang menjanjikan keuntungan 500 miliar won setiap tahunnya. Hyunwoo yang secara epiknya memegang data jika perusahaan konsultan yang Engsung tawarkan, yang dengan kata lain ada sekitar 411 miliar won keuntungan palsu yang coba Engsung tawarkan kepada Suchul. Dan kemudian Hyunwoo yang tahu betul jika antara tim audit bersama Direktur Jo melakukan kerja sama dalam menggelapkan dana yang Ketua Hong miliki. Dan ditambah Hyunwoo yang secara tegas mengatakan jika Direktur Jo tidaklah bekerja sendirian, ada orang di balik menyuruh dirinya, yaitu orang yang sidik jarinya tertinggal sewaktu memegang-megang barang pribadi dari miliknya Hyunwoo. Membiarkan sang sekretaris tetap bekerja meski sudah tertangkap basah mengkhianati dirinya, Hyunwoo ada kemungkinan menggunakan trik yang sama untuk memberi informasi palsu kepada Engsung yang masih belum tahu jika sekretaris Kim kini telah berbalik berkhianat kepada dirinya. Dan dengan bukti yang kuat yang Engsung miliki, mudah-mudahan Hyunwoo dapat membuktikan jika Ketua Hong tidak terlibat dengan penggelapan yang dilakukan oleh orang keuangan yang bernama Song Jung Bum di hadapan tim kejaksaan. Dan mengenai Sulhi, kita tahu jika hak kuasanya hanya berlaku pada saat Ketua Hong mengalami koma. Dan semoga Bumja lebih cerdik mengamati jika Ketua Hong tidak pernah ada riwayat story mengalami serangan jantung secara tiba-tiba, hingga bisa menguak siapa dokter di balik pemberian obat hingga digunakan oleh Sulhi dalam melumpuhkan sarafnya Ketua Hong. Nah, mungkin begitulah ya kira-kira gambaran dari Queen of Tears yang akan terjadi selanjutnya. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan jika konten ini full mengandung prediksi yang kemungkinan salahnya pastilah ada. Maka dari itu kalian jangan lewatkan dramanya tayang secara penuh di jadwal yang telah ditentukan. Dan saya Ades1630 pamit undur diri, ketemu lagi kita di konten selanjutnya.